Halo, selamat sore ya. Kembali lagi di studi kelayakan bisnis untuk pembahasan. Ini kita untuk yang pertemuan ke-6 ya. Set screen-nya udah kelihatan ya. Oke. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas aspek keuangan dan modal di studi kelayakan bisnis. Kalau sebelumnya kita membahas tentang yang pertama itu aspek apa? Hukum. Karena kan hukum itu paling penting. Kenapa hukum itu paling penting? Ya, kalau kalian sudah mendirikan bisnis, udah jalan yang mamanya, tapi perizinan dan lain-lainnya gitu, tidak berjalan dengan lancar, ya percuma juga, karena pasti akan diganggu, gitu. Diganggu oleh pemerintah setempat. Bukan diganggu, pasti akan dipertanyakan, diproses gitu. Pajaknya gimana, izinnya gimana, umpama izinnya itu untuk salon, tapi kok bukanya klinik, gitu. Itu pun dipertanyakan. Gitu. Nah, sekarang aspek keuangan. Aspek keuangan, menurut Suryana 2006, aspek analisis keuangan meliputi komponen-komponen berikut. Satu, kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Dua, sumber dana internal dan modal eksternal. Tiga, proyeksi neraca. Sangat penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi pada masa yang akan datang. Yang kelima, proyeksi arus kas. Dan arus kas dapat dilihat dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya. Kebutuhan dana. Ini itu ya, kebutuhan dana aspek keuangan itu ya terkait dengan dana untuk operasional, dana harian itu kan ada kan? Oh, umpama kita nih bangun ya warung mie lah atau warung kopi lah gitu. Warung teh juga bisa sih. Kan kita perlu gasnya, dana hariannya ya. Terus air galonnya, es batunya. Terus apa lagi? Ya, itu sih yang paling penting gitu. Dana harian tuh mau beli apa, beli bahan baku tepungnya, tiba-tiba habis, bahan baku kopinya, tiba-tiba habis. Ada dana darurat ya yang disediakan. Sumber dana, sumber dana internal dan modal eksternal, proyeksi neraca sangat penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan. Karena di neraca itu kan ada yang namanya aset dan ada yang namanya kewajiban plus modal. Aset itu kan ada aset lancar, aset tidak lancar, aset lancar itu kas. Kemudian kas itu bisa berupa deposito gitu kan ya. Terus juga kalau aset tidak lancarnya itu kan bisa berupa piutang seperti itu. Aset tidak lancar, maaf, aset lancar bisa kas, piutang itu aset lancar. Kemudian aset tidak lancarnya itu ya aset tetap, ya, kayak mobil, rumah, tanah. Bentar ya. Bentar ya, saya ada tagihan. Saya bayar dulu sebentar aja.
Oke, kemudian di proyeksi laba ruginya, proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun mengenai perkiraan laba atau rugi pada masa yang akan datang. Pasti yang dilihat adalah earning after tax-nya ya, gitu. Eh, apa namanya? Earning after tax-nya atau laba bersihnya itu berapa, gitu kan? Supaya bisa melihat, oh ini bisnis ini nih menguntungkan apa tidak. Jangan sampai laba bersih dari tahun kemarin segini masih ada laba gitu, jangan sampai tahun kemarin laba, tahun ini malah rugi gitu. Tapi kan akan ditelusuri rugi itu karena apa. Itu kan bisa menjadi pertimbangan sebenarnya. Kemudian ada proyeksi arus kas. Dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya gitu. Ya kelihatan kas masuk sama kas keluar banyak mana gitu. Gitu ya. Saya lihatnya ada berapa slide ya. Wow, luar biasa sekali. Ini banyak banget ya. Kayaknya ini nggak nyelesain sampai gitu. Ini 6, 7 tuh kayaknya bagi dua ini. Hmm. Kemudian pengertian aspek keuangan. Perhitungan keuangan berperan penting dalam studi kelayakan bisnis, terutama satu, menghitung seluruh dana yang dibutuhkan untuk investasi ataupun untuk modal kerja. Hitungan penjualan, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan tingkat keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung. Oke, paham ya? Dua, analisis keuangan untuk menentukan bisnis menguntungkan selamanya dan memperhitungkan kemungkinan menang dan kerugian. Oke, bisa dimengerti ya. Tujuan dan manfaat analis keuangan. Tujuan secara umum menganalisa aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis adalah satu, untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal awal, kemampuan untuk membayar, kembali dana dan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah perusahaan akan dapat berkembang terus. Kemampuan untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah perusahaan akan dapat berkembang terus. Manfaat yang diharapkan dalam studi kelayakan bisnis dari menganalisa aspek keuangan adalah memudahkan penentuan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan untuk membayar kembali dana dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai perusahaan akan dapat berkembang terus atau tidak. Memudahkan penentuan rencana investasi. Iya, kita mau investasi seumpamanya. Investasinya apa nih? Ke pabrik. Pasti kita akan memperhitungkan biaya, manfaat, dan lain-lain kan? Nah, pengeluaran kan serta ketersediaan dana. Mengerti ya ini ya? Kalau kita mau buka pabrik kan kita harus hitung biaya yang akan keluar itu berapa. Manfaatnya, apa feedbacknya gitu loh dari pengeluaran sebesar itu. Dan kan membandingkan pengeluaran dan pendapatan yang akan tersedia gitu. Nah, analisa finansial atau keuangan mengkaji beberapa analisa kelayakan finansial yang digunakan, yaitu ini ada net present value, coba ya, ada NPV, kemudian ada IRR, internal rate of return, kemudian ada payback period, profitability index, ARR, average rate of return, kemudian cash flow, penyusutan, discount factor. Ini kalau kita bicara tentang studi kelayakan bisnis, itu pasti dia terkait dengan apa ini? NVP, IRR, AR. Itu kan capital budgeting kan? Investment, dalam teori investment kalau di keuangan. Capital budgeting itu apa sih? Itu penganggaran modal.
Ya, penganggaran modal apa yang dianggarkan gitu. Penganggaran untuk menentukan keputusan investasinya, benar apa tidak, layak atau tidak, kan seperti itu. Ya enggak? Nah, bentar ya, ini buat di sini kopinya pusing banget deh. Sama ibu tuh mau nih, cuman di channel ibu tuh ibu bahas apa? Ini kan keuangan kelihatannya. Ya udah lah, nanti dulu aja. Nah, kita bicara tentang satu ya untuk analisa atau analisa kelayakan finansial, kelayakan keuangan atau analisa studi kelayakan bisnis itu disebut juga feasibility study. FF-nya mana? Kalau di perusahaan, di corporate finance pasti bicara talking about feasibility study. Nah, NPV adalah perbandingan antara present value kas bersih dengan present value selama umur investasi. NPV total VV kas bersih dikurangin VV investasi. Kriterianya NPV lebih besar dari 0. NPV kalau lebih besar dari 0 berarti layak untuk dilaksanakan. Kurang dari 0 tidak layak. NPV sama dengan 0. Usai dengan menyalurkan break even point. Tidak untung, tidak rugi. Nah, kalau kita kasih gambarannya, NPP itu kayak gini. Uang di masa depan itu nilainya tidak sama dengan uang sekarang. Iya dong, karena bisa ada inflasi, risiko, dan lain-lain. Jadi harus didiskon dulu nih ke hari ini gitu. Didiskon tuh gimana sih Bu? Maksudnya ya harus dikurangi gitu loh. Nilai sekarang ya harusnya ditambah ya. Misal ya, Anda investasi 100 juta sekarang. Lalu diperkirakan dapat 120 juta tahun depan. Kalau setelah dihitung nilai sekarang 120 juta itu ternyata cuma 105 juta, gimana? Eh, kalau setelah dihitung nilai sekarang dari 120 juta, ternyata cuma 105 juta, ya berarti dari 100 dikurangi 105 juta, itu kan layak ya. Itu kan berarti layak ya. Jadi gini, atau gini, Anda investasi 100 juta sekarang. Tahun depan dapat 110 juta. Tingkat bunganya berapa? Anggap ya 10% dari 100 juta kan ya. Nah, kita ubah nih masa depan. Oh, nanti contoh aja ya di belakang ya. Soalnya hitung-hitungan saya udah ada contoh kok di belakang. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR adalah alat untuk mengukur tingkat
pengembalian hasil internal. Alat pengukur tingkat pengembalian hasil internal. Tadi kalau NPV itu kan pakai bunga ditentukan dulu, lalu lihat untung apa rugi. Biasanya ada bunga ya 10%. Kayak umpamanya kita kita mau nabung 100 juta, tahun depan dapat 110 juta. Diperkirakan bunganya adalah 10%. Nah, 110 dikurangin 100 juta kan masih ada 10 juta. Berarti kan ini layak gitu loh, secara tidak langsung gitu. Kalau NPP pakai bunga ditentukan dulu lalu dilihat untung atau rugi. Nah, IRR itu kebalikannya. Tingkat bunga yang membuat NPV sama dengan nol. Nah, bayangkan Anda investasi keluar 100 juta, masuk 120 juta tahun depan. Pertanyaannya itu setara dengan bunga berapa sih? Gitu. Oh, ini mencari bunganya IRR. Jawabannya dari 100 ke 120 naik 20%. IRR-nya 20%. Gitu ya. Paham ya? Apa sih gunanya IRR itu? Untuk melihat satu, layak apa tidak investasinya. IRR lebih dari bunga acuan layak. IRR kurang dari bunga acuan tidak layak. IRR 20% layak ya. Bunga acuan 10% jelas menarik. Membandingkan beberapa proyek, kalau ada dua pilihan investasi, IRR 15% dan IRR 25%, pilih mana? Pilih 25% dong yang banyak. Bedanya NPV dengan IRR, NPV hasilnya dalam rupiah, IRR hasilnya dalam persentase. NPV berapa uang yang kamu dapat, IRR seberapa cepat uangmu berkembang. Ya tadi, kalau NPV itu nominalnya dia dapatnya berapa, kalau IRR itu tingkat bunganya, ya kayak tadi keluar 100 juta, masuk 120 juta, setara dengan bunga berapa sih? 100 ke 120 naik 20%, maka IRR-nya 20%. Gitu aja. Paham ya? Nah, kemudian ada payback period. Ada metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Bisnis dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Ah, Payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Bisnis dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomi. Dan ya ibu minum dulu. Habis pulang dari kampus tuh langsung pusing loh Pak Ibu. Nah, payback period itu metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Bisnis dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomi. Payback period itu kayak gini loh. Apa ya? Payback pembayaran kembali, periode pembayaran kembali. Atau bisa juga diasumsikan gini, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya uang investasi
awal bisa kembali. Keluar uang 100 juta untuk investasi. Tiap tahun dapat, tahun pertama 30 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 50 juta. Sekarang kita kumpulkan. Tahun satu kan 30 juta, belum balik. Tahun kedua 70 juta, masih kurang. Ya kan 30 plus 40. Tahun ketiga 70 plus 50, 120 juta. Sudah lewat 100 juta. Artinya modal kembali di antara tahun kedua dan ketiga. Enggak dong, modalnya kembali di tahun ketiga ya. Nah, kalau profitability index metode adalah merupakan adalah merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumusnya total present value kas bersih dibagi total present value investasi. Atau jika PI lebih dari satu maka proyek diterima, jika PI kurang dari satu maka proyek ditolak. Nah, hmm, investasi awal 100 juta. Present value, total nilai sekarang, present value arus kas masuknya 120 juta. Berarti 120 juta itu dibagi dengan 100, 1,2 kan? Nah, 1,2 itu gimana? Layak apa tidak? Layak dong, gitu. Kan perkiraan sebenarnya. Jadi, setiap satu PI, setiap satu rupiah yang kamu tanam akan menghasilkan 1,2 rupiah. Ini biar gampang yang ngapalinnya ya. PI itu efisiensi investasi, efisiensi investasi. Kalau NPV itu total keuntungan, IRR itu tingkat return, PP, payback period itu kecepatan balik modal. Next. Oh, setelah ini ada tuh, PI-nya mana? PI-nya sini dong. PI-nya di sini ya. Nah, kemudian ada ARR. Nah, ini ARR, ada lagi ARR. Yang namanya visibility study itu banyak banget loh variabelnya. ARR, Accounting Rate of Return, rata-rata pengembalian bunga, adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Um, ARR itu kalau lebih gampang sih, rata-rata laba akuntansi yang dihasilkan dibandingkan dengan investasi. Jadi rata-rata laba bersih ya dibandingkan dengan rata-rata investasi. Nah, beda ya dengan NPV, IRR. ARR itu pakai laba profit bukan arus kas. Berarti dia di laporan laba rugi ya. Tidak memperhitungkan nilai waktu dan uang. Misal, investasi awal 100 juta. Umur proyek 5 tahun. Laba bersih 20 juta. Berarti kan laba bersihnya 20 dibagi 100 dong. Berapa? Tengah, seperlimaan. Ini nggak sih? Per 5. 20 per 50. Iya toh. Oh, hitung rata-rata investasi. Investasi awal ditambah sisa dibagi 2. Investasi awalnya 100, umur proyeknya apa sih nilai sisanya 0 dibagi 2. Hitung ARR 20, tadi kan EAT-nya ya, laba bersihnya dibagi 50 karena sisa.
Jadi bagi 20 bagi 50 kali 100%. ARR, investasi menghasilkan laba 40% dari modal rata-rata. Oke, ini ARR. Kemudian ada cash flow. Jumlah uang yang masuk dan keluar dalam satu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Cash flow itu terkait dengan arus kas masuk dan kas keluar. Kemudian penyusutan adalah investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonominya. Diskon faktor, bilangan kurang dari satu yang dipakai untuk mengalihkan suatu jumlah nilai di masa yang akan datang supaya menjadi nilai sekarang. Maka dapat didapat nilai sewa properti diskon faktor dihitung berdasarkan diskon rate dengan rumus 1 dibagi 1 plus R dalam kurung pangkat P ya. Diskon rate adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat kemampuan pengembalian minimum. Nah, ini contoh soalnya di materi ke-7 ya, ini nanti contoh soal. Itu saja dari Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Itu saja dari Ibu, tidak ada yang mau ditanyakan. Ya sudah, kalau begitu ya, kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.